Halo teman-teman, ketemu lagi dengan TNF Baking and Cooking Online Class dengan saya Tin. Dan sekarang kita mau praktek resep cheesecake slice. Dan bahan-bahannya adalah 120 gram margarin, 130 gram susu cair, 100 gram keju cheddar parut, 9 butir telur, kita pisahkan kuning dan putihnya, 120 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 200 gram gula halus, dan 6 gram cream of tartar. Dan ini dia peralatan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan mulai membuat, dan ini dia cara membuatnya. Yang pertama, kita pisah-pisahkan dulu putih telur dengan kuningnya. Seperti ini ya teman-teman. Bagian kuning telur tidak boleh ada yang menetes di putih telur. Ini harus benar-benar bersih dari kuning telur supaya saat di mixer dia mengembang dengan sempurna. Ini dia bagian kuning telur dan putih telur yang sudah kita pisahkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan yang pertama. Kita campurkan bahan-bahannya, yaitu keju yang sudah diparut. Kita masukkan ke dalam panci. Kemudian margarin kita masukkan juga ke dalam panci. Seperti ini ya, kita campurkan dengan kejunya. Dan satu bahan lagi adalah susu cair. Kita masukkan juga ke dalam panci dan kita campur semua menjadi satu. Baik, selanjutnya kita masak bahan yang kita campur tadi, keju, susu dengan margarin. Kita masak, apinya tidak terlalu besar ya. Kita aduk-aduk terus supaya tercampur dengan rata. Seperti ini, diaduk terus ya, supaya tidak ada bagian yang menggumpal. Nah, jika sudah mencair seperti ini, kita matikan apinya dan kita diamkan sampai dia agak dingin. Nah, sambil menunggu adonan yang sudah dimasak tadi agak dingin, kita siapkan dulu loyang yang akan dipakai. Di sini kita menggunakan loyang ukuran 24 cm x 24 cm dengan tinggi 5 cm. Kita menggunakan 2 piece loyang, jadi satu adonan ini nanti jadinya 2 loyang. Seperti ini ya, dioles minyak, kemudian kita alasi dengan kertas roti atau baking paper. Seperti ini dibolak-balik supaya minyaknya merata. Nah, kita lanjut lagi ya. Adonan yang tadi sudah dimasak dan sudah agak dingin, kita campurkan dengan kuning telur. Masukkan kuning telur satu persatu seperti ini sambil terus diaduk. Masukkan semuanya sampai selesai dan diaduk terus. Setelah ini, kita masukkan bahan yang kering, yaitu tepung maizena dan tepung terigu yang sudah dicampur. Ini bisa lebih bagus juga kalau dimasukkannya sambil disaring. Nanti hasilnya bisa cake-nya lebih halus, lebih lembut. Kemudian kita tambahkan vanili. Vanili cair kita tambahkan cukup 1 tetes. Diaduk lagi.
lagi seperti ini sampai semuanya tercampur merata. Dan ini dia yang sudah adonan yang sudah dicampur tadi. Baik, selanjutnya kita akan mixer putih telur. Kita mixer dengan speed rendah dan campurkan dengan gula halus yang sudah dicampurkan dengan cream of tartar tadi secara bertahap. Mixer terus, kemudian dengan kita naikkan speednya. Seperti ini ya, kita mixer terus sampai putih telur mengembang dan menjadi kaku. Penggunaan cream of tartar di sini gunanya untuk supaya putih telur dia mengembang dan stabil saat di oven atau dipanggang. Jadi adonannya ini tidak gampang turun. Kita mixer terus ya. Ini kecepatannya sudah maksimal sampai putih telur kaku. Nah, sudah kaku seperti ini, kita matikan mixernya. Nah, selanjutnya kita akan mencampurkan adonan yang pertama tadi yang sudah dimasak dan sudah dicampur dengan tepung dan kuning telur dengan adonan yang kedua yaitu putih telur yang sudah dimasak. Caranya, kita ambil dulu adonan putih telur sedikit, 2 sendok kita campur dulu ke dalam adonan kuning telur. Seperti ini ya, jadi tidak secara langsung semuanya dicampurkan dulu. Kita ambil dulu 2 sendok untuk pancingan seperti itu. Jangan lupa kita panaskan dulu oven. Di sini suhu yang kita pakai adalah 180 derajat. Untuk memanaskannya cukup 10 menit saja. Baik, kita lanjut lagi ya untuk mencampurkan adonan yang tadi. Adonan kuning telur dengan adonan putih telur, kita akan mencampurkannya menjadi satu. Seperti ini caranya untuk mencampur. Di sini mengaduknya tidak boleh terlalu lama dan harus satu arah. Kita aduk dengan spatula. Jadi tidak boleh diaduk menggunakan mixer. Tapi cukup pakai spatula seperti ini dan satu arah diaduk balik. Jika kita mengaduknya terlalu lama, maka hasilnya adonan ini akan menjadi encer dan mencair. Untuk itu kita harus hati-hati di dalam mengaduknya. Tidak boleh terlalu lama, tapi juga harus adonannya harus rata, dicampur dengan rata. Nah, sudah tercampur rata, kemudian kita akan menaruh adonan ini ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti atau baking paper. Kita bagi menjadi 2 loyang ya. Isinya harus sama rata. Seperti ini kita bagi menjadi 2 dan kita ratakan. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan hasil yang betul-betul sama rata, teman-teman bisa menggunakan timbangan. Jadi ditimbang aja kira-kira satu loyangnya berapa. Dan dua-duanya harus sama isinya. Tapi kalau saya cukup dengan perkiraan saja seperti ini. Diratakan dan kita rapihkan. Nah, ini dia adonannya, nanti akan kita panggang. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkannya ke dalam oven yang tadi sudah kita panaskan terlebih dulu. Masukkan ke dalam oven dengan teknik au bain marie.
suhunya 180 derajat dan waktunya adalah kurang lebih 20-25 menit. Nah, ini adalah kue atau cheesecake tadi yang sudah kita panggang atau sudah matang. Di sini kita harus mengeluarkannya langsung dari loyang begitu dia keluar dari oven. Jadi dalam keadaan masih panas ya, jangan tunggu sampai dingin. Karena jika ditunggu sampai dingin, dia masih ada di dalam loyang, maka kuenya ini akan menyusut atau mengempes. Nah, kita buka kertasnya. Kemudian setelah dia kita taruh dalam rak, kita langsung balikan. Karena kalau nunggu dingin, ini juga nanti permukaannya dia bisa agak lengket dan menempel di rak tadi. Nah, ini dia sudah selesai. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mengoles krim di atas cheesecake. Di sini saya menggunakan buttercream. Selain buttercream, teman-teman juga bisa menggunakan misalnya whipping cream, bisa juga digunakan untuk cheesecake yang sekelas premium. Karena jika menggunakan whipping cream, bahan-bahannya tentunya harganya akan lebih mahal. Kita ratakan krim dengan spatula seperti ini ya, dan menggunakan scraper. Penggunaan scraper di sini fungsinya adalah supaya krim yang kita oles itu tidak melebar-melebar ke samping kue. Jadi scraper di sini fungsinya untuk menahan krim supaya tidak belepotan atau tidak melebar di samping-sampingnya. Jadi hasilnya lebih rapi. Nah, biasanya kita memotong bagian pinggirnya supaya rapi. Ini tidak perlu dipotong karena kita menggunakan scraper. Jadi bagian pinggirnya ini lumayan rapi, cukup rapi. Kita ratakan ya, dan jika sudah rata, kemudian kita akan memotongnya. Nah, sekarang kita akan potong kuenya yang sudah dikasih krim tadi. Dengan menggunakan pisau, pisaunya seperti ini ya. Jika ada, kita gunakan pisau yang ukurannya panjang tetapi kecil dan ujungnya itu runcing. Oh iya, teman-teman juga kalau misalnya ingin hasil yang lebih rapi, kue yang sudah dikasih krim tadi sebaiknya dimasukkan dulu ke dalam kulkas sampai krimnya membeku. Jadi akan lebih mempermudah kita di dalam memotong kue ini, hasilnya akan lebih rapi karena krim yang membeku tidak akan menempel di pisau. Kalau ini saya memotongnya secara langsung tadi, begitu dikasih krim langsung dipotong. Jadi krimnya kan nggak beku, jadi begitu dipotong dia nempel di pisau. Ini juga akan mengakibatkan potongannya jadi nggak rapi untuk yang belum biasa. Jadi sebaiknya masukkan dulu aja ke dalam kulkas baru dipotong. Nah, ini yang sudah dipotong. Selanjutnya kita akan kemas ya. Sebelum dimasukkan ke dalam, sebelum kita packing, kita masukkan dulu atau kita taruh kue yang sudah dipotong tadi per piece-nya, kita masukkan ke dalam paper cup. Paper cup-nya ukuran kurang lebih 4,5 cm. Seperti ini ya, kita tata rapi ke dalam box yang dipakai untuk packing. Di sini kebetulan karena orderannya adalah yang mix dengan brownies, jadi di sini satu paket ini ada dua macam cake, brownies dan cheesecake ya. Jadi satu loyang ini tidak terpakai semua karena kebetulan orderan hari ini adalah mix dengan yang brownies, jadi saya sekalian aja bikinnya. Ini bisa dilihat ya.
sudah selesai. Ini dia yang sudah dimasukkan ke dalam box. Selanjutnya kita akan memberi topping atau menghiasnya. Pertama, kita hias. Kita kasih topping keju. Ini kejunya. Di sini saya memarutnya agak panjang, jadi bisa digulung. Dan hasilnya seperti ini nih, ada jadi kayak sarang burung gitu, ada gulung-gulungannya. Kemudian di sini saya juga menggunakan Oreo. Ini Oreonya, Oreo yang merah atau red velvet ya. Paling cuma 3 keping aja di sini supaya menambah warna. Juga di sini ada jelly roll. Jelly roll yang warna-warni, ada merah, hijau, oranye, ungu, ada kuning juga. Kemudian ada kiwi. Kiwinya kita potong tipis aja ya, karena harganya mahal. Jadi tidak usah tebal-tebal. Juga ada jeruk. Pakai jeruknya yang bagus adalah jeruk yang orange atau mandarin atau santan. Jadi warnanya lebih cerah. Kemudian saya kasih stroberi. Stroberinya karena ukurannya agak lumayan besar, jadi saya potong menjadi 2. Ini masih pakai daunnya karena biar lebih terlihat lebih segar, jadi daunnya tidak saya buang. Kemudian pakai mini aster juga. Oh ya, untuk mempermanis kita kasih cherry potongan cherry kecil aja, pakai warna hijau dan juga warna merah. Tapi ini untuk hiasan sebenarnya bebas ya, tidak harus mengikuti seperti saya, bebas terserah, tergantung kreasi masing-masing aja ya, tidak harus seperti ini plek, enggak apa-apa. Nah, sudah selesai, kita kasih tulisan. Cantik kan? Ini dia cheesecake slice dan juga brownie slice mix. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Ini sudah selesai. Silakan selamat mencoba, selamat berkreasi, dan sampai jumpa.